Bab 236 Siapa Raja 3. Buka penutup mata Anda. Suara dingin Lintong mengejutkan para murid lainnya dan mata mereka terkunci pada Zhao Feng. Kesan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka dingin dan kejam. Sulit untuk melupakan mata biru dan satu matanya. Yang terakhir membuat Zhao Feng tampak lebih kejam dan keren. Tapi dari kata-kata Lintong, mungkinkah mata Zhao Feng yang lain memiliki kegunaan lain? Apa itu? Sebagai salah satu teknik top di 13 klan, mata surgawi absen sesuai dengan namanya. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Bahkan dia waspada terhadap Lintong, yang telah mencapai penguasaan energi mental yang lebih tinggi. Tetapi ini juga waktu untuk mempertajam kekuatan mata rohani dewa. Zhao Feng merencanakan di dalam hatinya. Di bawah tatapan kerumunan, Zhao Feng perlahan melepas penutup matanya. Mata abu-abu redup muncul. Hati semua orang menjadi dingin. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya biru menyelimuti mata kiri Zhao Feng yang redup. Mata biru itu perlahan berubah seindah kristal dan ketajamannya tampaknya mampu menembus segalanya. Hati siapapun yang menatap langsung ke mata ini bergetar. Mereka memiliki perasaan bahwa hati mereka telah terlihat dan rahasia mereka semua terlihat. Itu adalah teknik energi mentalmu. Kami memang sama. Petik 2. Senyum melengkung di bibir Lintong saat kekuatan garis keturunannya mulai bergetar, tapi tidak diketahui apakah itu karena kegembiraan atau kegelisahan. Pada saat yang sama, penonton berdiri berdiskusi. Teknik energi mental macam apa itu? Ini memiliki ketajaman seperti itu. Petik 2. Sepertinya teknik rahasia Heavenly Eagle Eye, tapi itu jelas didasarkan pada kekuatan keturunan seperti Lintong. Orang-orang dari kuil kuno semuanya mengacak-acak. Mereka belum pernah melihat teknik energi mental Zhao Feng sebelumnya dan deskripsinya tidak ada dalam catatan mereka. Mata absen surgawi. Jubah hitam Lintong mengepak dan kekuatan tak terlihat mengikis udara. Lampu merah gelap muncul di mata gelapnya yang dalam dan cahaya di sekitarnya tampak redup. Sua, hati Zhao Feng bergetar dan dia merasa seperti memasuki dimensi lain. Detik berikutnya, Zhao Feng berada di dimensi hitam pekat. Sangkar logam hitam bisa terlihat terbentuk di sekitarnya. Dimensi hitam pekat itu dingin, aneh, dan mematikan. Di udara di depan Zhao Feng, Lintong menatapnya seolah dia adalah raja. Menggunakan energi mental untuk membuat sangkar dan membuat pikiran lawan memasuki pemandangan. Zhao Feng menarik napas dingin. Tubuhnya masih di arena, tetapi kesadarannya telah masuk di sini. Tidak peduli sekuat apa dia, tanpa kesadarannya, tubuhnya hanyalah mayat. Waktu dalam energi mental berbeda dari dunia luar. Kesadaran Anda dibawa ke sini oleh mata absen surgawi saya dan itu akan menghadapi siksaan tanpa batas. Waktu sehari di sini hanya beberapa napas di dunia luar. Petik 2. Lintong tertawa brutal dan dia mengeluarkan cambuk berduri yang dia cambuk ke arah Zhao Feng. Zhao Feng hamfet saat luka muncul di tubuhnya. Meskipun serangan ini tidak akan mempengaruhi tubuh fisiknya, kesadarannya akan menghadapi rasa sakit yang tak terbatas dan kelelahan. Orang normal hanya bisa bertahan 2 jam di sini, tapi perempuan jalang itu, Chang Yuyue, bertahan hampir 20 jam. Aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Petik 2. Lintong menjilat bibirnya dan mencambuk ke arah Zhao Feng. Cambuk logam itu merobek daging dan darah. Akan luar biasa jika orang normal bahkan bisa bertahan beberapa saat. Seseorang akan berkontribusi pada berapa lama mereka bisa bertahan. Tentu saja, energi mental Lintong tidak terbatas. Jika kehendak seseorang sangat kuat, mereka bisa melelahkan Lintong. Tapi menjadi seseorang yang melatih energi mental Lintong jauh lebih kuat daripada yang lain. Sumber energi mentalnya beberapa kali lebih besar daripada yang lain dari kultivasi yang sama. Pada titik ini, Zhao Feng terjebak di dalam kandang hitam sambil disiksa oleh Lintong. Yang pertama adalah cambuk logam kemudian senjata lain dan teknik yang digunakan dan mereka tak terbayangkan. Sulit membayangkan bagaimana Chang Yuyue, seorang gadis, bisa bertahan 20 jam di sini. Tidak heran dia bisa menyingkat benih SWOT Inten. Petik 2. Zhao Feng berpikir tentang betapa menakutkannya Chang Yuyue. Dalam keadaan normal, bahkan mereka yang berada di langit ketujuh dari Ascended Realm hanya dapat bertahan selama 2 jam maksimal dan 2 jam di dalam dimensi ini hanyalah kedipan mata di luar. Oleh karena itu, lawan Lintong semua langsung dikalahkan hanya dalam 1 lirikan. Tanpa mengalaminya, tidak ada yang akan mengerti rasa sakit.
Energi mentalmu lebih kuat dari apa yang aku pikirkan. Tidak mudah menahan serangan ganas ini. Petik 2. Lintong melayang di jurang. Haha, lanjutkan. Senyum dingin muncul di bibir Zhao Feng saat mata birunya mengamati kandang. Baik, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kekuatan ofensif Lintong meningkat secara dramatis. Pedang, tongkat, api, dan es. Berbagai senjata dan elemen menyelimuti Zhao Feng dan yang terakhir tanpa ekspresi mengambil semua serangan. Dia mengerti bahwa serangan ini tidak berpengaruh pada tubuh fisik seseorang dan semua ini hanya membahayakan energi mental dan kesadaran seseorang. Namun, seberapa kuat sumber energi kuat Zhao Feng? Di dalam dimensi mata kirinya, cahaya biru di jurang yang dalam berputar dan warnanya menjadi gelap. Di arena final, Zhao Feng menghadapi Lintong, dan titik merah di mata kosong surgawi Lintong terus berputar. Mata kiri Zhao Feng berkilauan dengan cahaya biru dan tetap tajam dan cerah. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Waktu singkat yang berlalu tampaknya sangat panjang. 4 atau 5 napas kemudian, keringat dingin muncul di dahi Lintong dan kedua tangannya mengepal erat saat tubuhnya sedikit berjuang. Kuil kuno, dia belum menghabisi bocah itu dalam waktu yang lama. Situasinya tidak baik untuk Lintong. Bocah bernama Zhao terlalu aneh dan sumber energi mentalnya luar biasa. Dia sepertinya tidak terluka, bahkan setelah sekian lama. Petik 2. Otoritas tinggi kuil kuno memiliki ekspresi serius. Lintong biasanya hanya membutuhkan napas untuk mengalahkan lawannya, tetapi situasi saat ini sangat aneh. Zhao Feng memiliki senyum di bibirnya dan dia tampak sangat santai. Dimensi hitam pekat. Bagaimana ini mungkin? Lintong menatap Zhao Feng, yang berada di kandang hitam, kaget. Dia telah menyiksa Zhao Feng selama beberapa jam, tetapi yang terakhir telah mengambil semua serangan tanpa mengeluh. Lintong merasa bahwa serangan ilusi mentalnya telah menyerang batu yang tidak memiliki kehidupan, bagian dari energi mentalnya bahkan diserap. Zhao Feng memiliki resistensi besar terhadap energi mental, bahkan berkerudung menuju gagal terakhir kali. Teknik Lintong terkonsentrasi di sekitar ilusi dan tidak banyak kekuatan. Kesadarannya sedikit lelah sekarang, sedangkan Zhao Feng masih berada di puncaknya. Oke, ini berakhir di sini. Saya sudah mengerti teknik energi mental Anda sekarang. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba merilis cahaya biru yang kuat yang tampaknya memotong kekosongan. Retak, kandang yang diciptakan oleh mata surgawi Lintong Linen langsung hancur. Arena final. Gelombang. Lintong membusungkan lelah. Zhao Feng, di sisi lain, masih energi dan mata kirinya masih tajam. Ini, bagaimana ini mungkin? Hampir sepenuhnya tahan terhadap teknik energi mental saya. Petik 2. Lintong terdiam dan tertegun. Setelah dia berhasil mengolah mata absen surgawi, jalannya telah berhasil. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang hampir sepenuhnya tahan terhadap teknik ilusi mentalnya. Hehe, giliranku sekarang. Zhao Feng tertawa ringan saat cahaya biru di jurang mata kirinya berputar. Sua, hati Lintong bergetar dan dia dituntun oleh kekuatan energi mental yang kuat. Detik berikutnya, Lintong muncul di dunia yang tertutup awan. Bagaimana ini mungkin? Ini mata surgawi absenku, seru Lintong. Pada saat ini, dimensi yang dia miliki adalah dimensi yang diciptakan oleh mata spiritual Dewa Zhao Feng. Itu benar. Aku telah mempelajari mata abad langitmu dan menggabungkan pewarisan petir di dalamnya. 20 jam yang Anda siksa sebelumnya akan menjadi biaya belajar saya. Petik 2. Zhao Feng tersenyum tipis. Begitu kata-katanya selesai, sambaran petir turun dari langit. Lintong berjuang ketika desis rantai listrik menahannya dan mematikannya. Istirahat. Break. Petik 2. Lintong menggunakan teknik energi mentalnya, ingin mematahkan ilusi. Namun, sumber energi mental Zhao Feng sangat kuat dan di bawah kendali mata spiritual dewa, ilusi itu sangat stabil. Bagaimana mungkin bagimu untuk memiliki penguasaan sedemikian dalam ilusi mental? Lintong disambar petir dan dia menatap Zhao Feng dengan tak percaya. Energi mental Zhao Feng sudah luar biasa sebelum dia menghadiri perjamuan aliansi dan ini terkait dengan gambar ikan ilusi yang telah dia pahami sebelumnya. Gambar ilusi ikan milik jalur ilusi Arai dan asalnya sama dengan ilusi energi mental. Setelah memahami gambar ikan ilusi energi mental Zhao Feng seperti ikan di dalam air.
Itu karena ini bahwa ia mampu mempelajari mata absen surgawi Lintong dan menggabungkan apapun yang ia inginkan di dalamnya. Ini adalah Azure Sky Illusion saya, yang diciptakan oleh mata spiritual dewa. Kekuatannya lebih kuat dan lebih sulit untuk dipatahkan. Setelah menggabungkan Lightning Inheritance saya ke dalamnya, kekuatan ofensifnya telah meningkat secara dramatis. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Zhao Feng tertawa dingin. Ini adalah pertempuran antara ilusi energi mental. Zhao Feng sekarang telah menjebak Lintong di Azure Sky Illusion. Hong gelombang longlong. Baut petir tanpa batas melengkung ke arah Lintong. 2 jam kemudian, energi mental Lintong telah runtuh dan kesadarannya berada di ambang pingsan. Sua, arena final, celepuk. Lintong setengah berlutut di tanah, basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat pasi dan tidak ada energi tersisa di dalam dirinya. Bab 237 pertama, 1. Ekspresi orang-orang dari kuil kuno segera berubah pada saat Lintong kedua dikalahkan. Pertukaran antara Zhao Feng dan Lintong bahkan tidak 10 napas panjang dan tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi. Lintong selalu mengalahkan lawan-lawannya dengan satu lirikan. Bahkan ketika dia berhadapan dengan Chang Yuyue, dia hanya menggunakan satu tatapan dan meskipun dia kalah, pertarungan bisa berubah hanya dengan satu pikiran. Kali ini, Lintong telah kehilangan bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya, dikalahkan dalam keahliannya sendiri. Selanjutnya, Zhao Feng hanya menggunakan satu lirikan untuk mengalahkannya. Bagaimana mungkin ada garis keturunan kekuatan mata, sumber energi mental yang kuat, teknik rahasia untuk menyalin lawan? Kesadaran Lintong tidak jelas, sepertinya dia tidak bisa menerima hasil ini. Keterkejutan yang diberikan mata spiritual Dewa Zhao Feng kepadanya terlalu besar. Hanya satu pandangan telah menghancurkan ilusi mental mata langit surgawi dan dalam beberapa saat, dia telah menyalin tekniknya. Selain itu, lawannya hampir sepenuhnya tangguh terhadap serangan energi mental dan garis keturunannya tidak ada di depannya. Zhao Feng menang. Mendengar pengumuman para hakim, Lintong tampak bangun dan dia menatap Zhao Feng dengan dalam. Di babak penyisihan, dia merasakan garis keturunan mata dari Zhao Feng yang menekan garis keturunannya dan membuatnya gemetar. Lintong tertegun saat itu dan ini telah memicu niat pertempurannya. Baru sekarang Lintong mengerti bahwa perasaan dari keturunannya tidak salah. Banyak lirikan dari kerumunan mendarat di wajah Zhao Feng saat dia berjalan keluar arena. Penglihatan ini terutama berisi rasa takut dan waspada, tetapi beberapa dari mereka memiliki kilasan kedinginan dan niat membunuh. Aku tidak boleh membiarkannya hidup. Sinyal bahaya di hati Hai Yun Guru menjadi lebih kuat. Sejak pengadilan Floating Crest, Zhao Feng telah mematangkan langkah demi langkah dan mulai menekannya. Dan sekarang, Zhao Feng telah mengungkapkan bakat dan kekuatan garis keturunannya. Siapa yang tahu bagaimana jadinya jika dia membiarkan Zhao Feng tumbuh? Pada saat yang sama, Hai Yun Master menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Zhao Feng. Yang terakhir sangat muda dan bisa memiliki kondisi pikiran seperti itu, mengetahui untuk menyembunyikan dirinya begitu lama. Ini bukan sesuatu yang dimiliki orang lain seusianya. Berpikir sampai di sini, hati Hai Yun Guru menjadi lebih dingin. Garis keturunan mata bocah itu sangat kuat. Ini kutukan, kuil kuno, kami. Jika kita tidak bisa menggunakannya untuk diri kita sendiri, kita harus membunuhnya. Generasi yang lebih tua dari kuil kuno mendiskusikannya. Perasaan Zhao Feng sangat sensitif dan dia bisa merasakan emosi dalam energi mental di dekatnya. Dia tertawa dan mengamati hadirin. Sua, hati dari para murid yang mewakili itu seperti mereka telah ditusuk ketika mata spiritual Allah mengamati mereka. Mereka yang memiliki rencana jahat di pikiran mereka merasa tidak nyaman. Klan Pedang Awan, saya tidak berpikir bahwa dia akan mengalahkan Lintong dengan mudah. Chang Yuyue duduk bersila di tanah dengan wajah pucat dan dia dengan cermat menonton arena. Di belakangnya adalah 3 tetua di alam roh sejati yang menuangkan energi mereka ke tubuhnya. Yuyue memahami benih niat pedang di tepi kesadarannya runtuh. Pada saat itu, dia sudah sangat lemah dan serangan balik terakhir Lintong telah membuatnya terluka. Seorang penatua klan Pedang Awan menghela nafas. Untungnya, kami telah memberinya pil spiritual pembersihan pikiran yang berharga yang bisa menyembuhkan hampir semua energi mentalnya. Satu-satunya masalah adalah dia punya celah dalam pikirannya, yang akan meninggalkan cacat yang jelas jika niat pedangnya cepat sembuh. Petik 2. The Cloud Sword Clan Master khawatir. Tidak ada yang bisa melukai Chang Yuyue,
tapi kekuatan mental Lin Tong tidak mudah untuk diatasi. Menggunakan kata-kata Lin Tong, Chang Yuyue telah dikurung di dalam ilusi selama 20 jam. Rasa sakit yang seharusnya dia tangani tak terbayangkan. Benih niat pedang bahkan lebih penting daripada pil spiritual. Energi mental Zhao Feng bahkan lebih menakutkan daripada Lin Tong. Saya pikir kita harus menyerah pada pertempuran antara Yuyue dan Zhao Feng. Petik 2. Tidak mungkin, klan pedang Cloud adalah klan nomor 1 di aliansi. Bagaimana kita bisa meninggalkan kemuliaan ini? Selain itu, Yuyue tidak akan menyerah begitu saja. Petik 2. Yuyue telah memahami benih niat pedang. Selama dia bisa memblokir putaran pertama energi mental Zhao Feng, dia hanya membutuhkan satu pedang untuk memutuskan kemenangan. Petik 2. Pada titik waktu ini, klan pedang awan berdebat di antara mereka sendiri. Dari situasi saat ini, tampaknya probabilitas kemenangan Chang Yuyue lebih besar, dengan setidaknya peluang 70%. Ini karena benih niat pedang memiliki kemampuan untuk memotong kekosongan dan energi mental Lin Tong telah berkurang menjadi sia-sia olehnya. Tetapi masalahnya adalah bahwa pikiran Chang Yuyue telah terluka dan benih niat pedang perlu distabilkan. Jika itu hanya lawan normal, itu tidak masalah. Tapi kekuatan mental Zhao Feng tidak dapat diukur dan bahkan seseorang sekuat Lin Tong dengan mudah dikalahkan olehnya. Meskipun Chang Yuyue telah memahami benih niat pedang, dia harus mengakui bahwa dia adalah lawan yang merepotkan. Klan Guru, Sesepuh. Saya sudah membuat keputusan. Menjadi seorang pembudidaya pedang, seseorang harus selalu maju. Lebih jauh, ini adalah keinginan saya untuk mendapatkan tempat pertama di aliansi Banquet. Petik 2. Wajah Chang Yuyue sangat tegas dan penuh keyakinan. Aura pedangnya menyebabkan pedang di dekatnya sedikit bergetar. Arena final, pertempuran berlanjut. Setelah ronde ke-8, hanya ada satu hal yang penting. Juara 3, juara 4, juara 5, peringkat ini hampir dipastikan. Satu-satunya hal yang semua orang ingin tahu adalah siapa yang akan naik ke puncak. Pertama di aliansi Banquet, ini adalah posisi yang mulia bagi salah satu dari 13 klan. Ini adalah momen yang akan dicatat dalam sejarah. Chang Yuyue dan Zhao Feng. Siapa yang lebih dulu? Topik ini sering dibahas di antara 13 klan. Kemungkinan Chang Yuyue untuk menang lebih besar karena dia memahami benih niat pedang. Tidak ada seorang pun di bawah Realm Spirit Realm yang dapat menahan pedang miliknya. Petik 2. Tapi Chang Yuyue tampaknya terluka setelah melawan Lin Tong. Atau kalau tidak mengapa ada 3 sesepuh yang menyembuhkannya. Petik 2. Kekuatan sejati Zhao Feng belum dikonfirmasi. Saya pikir pertempuran ini bisa berjalan baik. Meskipun pertempuran masih berlanjut, sebagian besar orang hanya peduli tempat pertama. Akhirnya, di putaran ke-10 pertempuran, aliansi Banquet menyambut pertempuran paling puncak. Chang Yuyue vs Zhao Feng. Generasi yang lebih tua di alam roh sejati dan murid-murid yang mewakili semuanya menanti-nanti pertempuran ini. Zhao Feng tanpa ekspresi berjalan ke arena. Chang Yuyue sedikit lebih lambat dan dari tempat penonton, tampaknya dia sudah pulih. Deru niat pedang di matanya membuat orang lain tidak bisa menatap lurus padanya. Chang Yuyue telah memahami benih niat pedang dan pandangan sekilas darinya bisa menghancurkan kepercayaan diri dan niat bertarung dari para pembudidaya langit ke-6 dan ke-7. Dari ini, orang bisa melihat seberapa kuat niat pedang itu. Pedang maksud mengandung keyakinan pedang dan kekuatan ini ditampilkan melalui energi mental untuk memotong kekosongan. Ketika Chang Yuyue melangkah ke arena, aura niat pedangnya telah terkondensasi sampai maksimal. Ada kepercayaan untuk memangkas segala sesuatu dan menyerbu ke depan. Yang aneh adalah bahwa Zhao Feng dan Chang Yuyue tidak langsung menyerang. Setelah melawan Lin Tong, Chang Yuyue mengerti bahwa serangan energi mental lebih cepat daripada serangan fisik. Selanjutnya, benih niat pedangnya akan digunakan hanya ketika serangan energi mental Zhao Feng keluar, maka dia akan memblokirnya dan kemudian memutuskan pertempuran dengan satu pedang. Chang Yuyue, cedera otakmu belum sepenuhnya sembuh sekarang. Di bawah energi mental yang tidak stabil, benih pedangmu tidak stabil dan itu bisa menjadi kritis. Petik 2. Zhao Feng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tersenyum. Dia tidak segera menyerang. Mata Zhao Feng terkunci pada mata Chang Yuyue. Meskipun yang terakhir telah memahami benih niat pedang, hatinya masih bergetar ketika dia melihat mata spiritual Dewa Zhao Feng. Itu adalah mata yang tampaknya mengamati bumi. Mata ini memberinya tekanan yang bahkan beberapa kali lebih besar dari mata absen surgawi Lin Tong.
Darah Chang Yuyue menegang dan ini karena dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Terus, bahkan di bawah situasi ini, aku percaya bahwa aku bisa mengalahkanmu dengan satu pedang. Petik 2. Aura pedang Chang Yuyue menjadi lebih kuat dan pedang hijaunya sedikit bergetar. Itu keyakinan bahwa dia bisa menang dengan satu pedang. Setelah memahami benih niat pedang, kekuatan Chang Yuyue telah naik ke tingkat lain. Di seberang murid 13 klan, tidak ada yang bisa dengan percaya diri memblokir pedang miliknya, termasuk Zhao Feng. Anda salah. Tidak ada yang pernah menyakitiku sejak awal aliansi Banquet. Bahkan Lintong dengan mudah dikalahkan oleh saya ketika Anda baru saja menang dan terluka sebagai hasilnya. Petik 2. Niat pertempuran Zhao Feng melonjak. Mata spiritual Tuhannya menyala dengan cahaya biru dan berubah tajam, seolah-olah dia adalah raja yang mengamati posisinya. Terus, Chang Yuyue menemukan bahwa kepercayaan dan kepercayaan Zhao Feng meningkat dan berbenturan dengan benih pedangnya. Kamu tidak bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan. Ini berarti Anda benar-benar cacat. Zhao Feng berkata dengan percaya diri. Chang Yuyue berhenti, tetapi kemudian dia tertawa dengan jijik. Namun, kata-kata selanjutnya Zhao Feng menyebabkan hatinya bergetar. Semua kekuatanmu bisa dilihat dengan mataku. Namun Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dan metode saya yang sebenarnya. Petik 2. Mata spiritual Dewa Zhao Feng melintas dengan cahaya biru dan setiap kata, setiap suara dan bahkan setiap napas memiliki kekuatan misterius untuk itu. Di bawah penguncian mata spiritual Tuhan, tubuh Chang Yuyue menegang. Dia merasa seperti semua rahasianya telah dilihat dan ini adalah alasan bahwa dia tidak langsung memangkas. Yuyue, jangan terpengaruh oleh kata-katanya. Dia berusaha menerobos cacat di hatimu. Petik 2. Jangan dengarkan dia, karena Anda telah menarik pedang Anda, kalahkan dia dengan keyakinan Anda yang tak tertandingi. Petik 2. Generasi yang lebih tua dari Cloud Sword Clan sangat cemas. Bab 238 pertama, 2. Mereka yang menonton tidak merasa sulit untuk melihat bahwa Zhao Feng merusak kepercayaan diri Chang Yuyue. Di bawah penguncian mata spiritual dewa, setiap kata Zhao Feng mengandung energi mental yang menemukan jalan ke pikiran lawannya. Pada saat yang sama, kepercayaan dirinya dan niat bertarungnya terus meningkat. Beberapa kata sederhana berisi keyakinan mutlak. Kekuatan tak tertandingi Zhao Feng menjadi tercetak di pikiran Chang Yuyue. Pada saat yang sama, kekuatan benih niat pedangnya terbatas. Ini adalah tujuan Zhao Feng. Setiap penggarap pedang memiliki keyakinan kuat pada dao pedang. Jika seseorang tidak memilikinya, mereka tidak bisa menyingkat benih niat pedang. Dalam hati Chang Yuyue, tidak ada yang bisa menghentikan satu pedangnya. Kepercayaan inilah yang meningkatkan kekuatan pedangnya tetapi melalui penggunaan mata spiritual dewa dan teknik energi mental Zhao Feng, benih niat pedang Chang Yuyue kehilangan kepercayaannya. Melemahkan lawan sama dengan meningkatkan peluangnya sendiri untuk menang. Pertempuran antara para ahli tidak murni tentang kekuatan pertempuran. Itu juga berisi pengalaman, trik, pola pikir, kemauan dan banyak lagi. Apakah kamu berpikir bahwa kamu tahu seberapa kuat benih niat pedang itu? Chang Yuyue memukul keras dan mengaktifkan aura pedangnya untuk menekan pikiran dan tubuh Zhao Feng. Dia jelas tahu arti Zhao Feng tetapi dia masih agak terpengaruh dan menggunakan keyakinan dan kepercayaan dirinya untuk melawan Zhao Feng. Jiang, bilah hijau ditarik keluar dari sarungnya dan ketajaman tampaknya muncul di udara, yang mengunci Zhao Feng. Hehe, mari kita lihat apakah kamu bisa menyelesaikan pertempuran dengan satu pedangmu. Zhao Feng tertawa percaya diri dan Yin Shadow Cloak-nya mengepak di udara, menyebabkan sosoknya menjadi lebih redup dari sebelumnya. Pada saat ini, aura pedang menyerang Zhao Feng. Chang Yuyue bahkan belum menebas dengan pedangnya dan kekuatan tak terlihat dari benih pedangnya mencoba menusuk jiwanya. Jika itu orang lain, aura ini sendiri akan menghancurkan pikiran mereka dan meninggalkan mereka dengan kekuatan pertempuran. Tapi Zhao Feng berdiri dengan dingin, tidak tergerak. Cloud Heaven Sword Slash. Cahaya niat pedang melintas di mata Chang Yuyue saat bilah hijau menebas udara, meninggalkan jejak indah seperti pelangi. Tok, tok, arai di udara ditusuk terbuka. Serangan dengan benih niat pedang jauh lebih kuat daripada serangan yang digunakan Chang Yuyue sebelumnya. Mereka telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Sebelumnya ketika Chang Yuyue tidak memahami benih niat pedang, tidak ada yang bisa menghentikan serangan pedang tunggal miliknya dan sekarang dia memiliki benih niat pedang. Kemenangan atau kekalahan diputuskan di sini.
Zhao Feng menarik napas dalam-dalam saat mata kirinya terkunci pada Chang Yuyue dan meledak kekuatan garis keturunannya pada saat sebelum serangannya. Weng gelombang. Darah biru samar menyebar di sekujur tubuhnya dan tato seperti kaca muncul. Tampaknya dari zaman kuno, tua dan mulia, dengan beberapa perasaan jahat padanya. Darah dan tulang-tulangnya melepaskan aura yang tak terlihat yang menyebabkan para murid di dekatnya merasa tidak nyaman dan membuat darah mereka membeku. Terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan. Zhao Yufei, Lin Tong dan rekannya, semua merasakan garis keturunan mereka bergetar. Pada saat itu, atribut Zhao Feng meningkat secara dramatis dan dia tampaknya dilindungi oleh kekuatan misterius. Apa kekuatan garis keturunan ini? Ini sangat kuno dan mungkin berasal dari zaman kuno. Semakin tua garis keturunannya, semakin kuat leluhurnya. Tetapi di sisi lain, kemurnian garis keturunan lebih lemah dan kemungkinan mewarisinya lebih rendah. Petik 2. Sosok-sosok misterius dari negara naga besi menghela nafas. Kekuatan garis keturunan sangat langka di 13 klan dan mereka kadang-kadang hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Tetapi orang-orang ini tampaknya lebih memahami tentang kekuatan garis keturunan. Istirahat. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin dan alisnya berubah biru. Pada saat yang sama, kaca berwarna biru seperti tato memancarkan cahaya. Aura kekuatan yang tak terlihat berubah menjadi serangan suara energi mental dari teriakan Zhao Feng. Bahan pasir hitam itu hancur sedikit demi sedikit. Di udara, cincin cahaya menembak Chang Yuyue. Ini bukan hanya teknik energi mental yang sederhana lagi. Itu berisi mata spiritual Dewa Zhao Feng dan kekuatan misterius dari garis keturunannya. Saat itu, cahaya biru terang berputar cepat di mata Zhao Feng dan jurang biru tampak meluas ke udara. Hong Long Long. Chang Yuyue hanya merasakan langit bergetar dan jika bukan karena kekuatan pedangnya, kekuatan itu akan membuatnya langsung batuk darah. Cahaya niat pedang suci terkondensasi di matanya dan bentrok dengan jurang biru di mata Zhao Feng. Kecepatan pertukaran ini 10 kali lebih cepat daripada energi mental. Aura niat pedang Chang Yuyue memudar lebih dari setengah. Benih niat pedang itu kental dengan keyakinannya pada pedang. Ketika kekuatan ini memudar, pedangnya kehilangan ketajamannya. Tidak bagus, benih niat pedang Yuyue tidak stabil. Kekuatan keturunan bocah itu lebih mengarah ke sisi energi mental dan mengandung kekuatan yang mirip dengan niat pedang. Ekspresi para tetua klan pedang awan berubah. Apa yang membuatnya lebih istimewa adalah bahwa tindakan Zhao Feng hanya terjadi sesaat sebelum serangan Chang Yuyue terjadi. Gerakannya yang tiba-tiba tidak mengalahkan niat pedang Chang Yuyue tetapi menghentikan gerakannya di tengah jalan, menyebabkan pikirannya bergetar. Sebuah cahaya pedang melintas di udara seperti pelangi menuju Zhao Feng. Orang-orang di langit ketujuh dari realem Ascended mungkin tidak akan bisa menghindarinya. Namun, di bawah kuncian mata spiritual Dewa Zhao Feng, dia melihat perkiraan arah pedang pada saat Chang Yuyue menebas. Rute pedang terlihat pada kecepatan 100 kali lebih lambat di matanya. Tapi pedang Chang Yuyue masih mengandung sedikit benih niat pedang yang mengunci pandangannya ke Zhao Feng. Weng gelombang. Tato seperti kaca di tubuh Zhao Feng memancarkan cahaya dan sepertinya mempertinggi pertahanannya. Bahkan tanpa peningkatan pertahanan, Zhao Feng bisa mengabaikan sebagian besar kekuatan niat pedang dengan energi mentalnya. Langkah paling penting Zhao Feng telah selesai. Dengan mengurangi kekuatan niat pedang Chang Yuyue, itu berarti bahwa pelanggarannya akan turun secara dramatis. Penghancuran angin petir. Petir azure melintas di sekitar tubuh Zhao Feng dan membentuk angin puyuh besar yang menghancurkan semua yang ada di dalam menjadi ketiadaan. Ledakan, angin puyuh petir berselisih dengan serangan pedang dan itu meledak, menciptakan lubang hitam besar di panggung begitu dalam sehingga bagian bawah tidak bisa dilihat. Kekuatan destruktif yang menakjubkan seperti itu mengejutkan penonton. Sulit membayangkan bahwa ini datang dari seseorang di alam Ascended. Qiu, sosok biru samar melintas di udara. Zhao Feng telah pindah saat itu juga ketika dia memukul kepala itu. Tetapi bahkan kemudian, darah mengalir dari sudut mulutnya dan luka yang begitu dalam sehingga tulang itu bisa terlihat muncul di bahunya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat pelanggaran Chang Yuyue. Orang harus tahu bahwa petir angin petir Zhao Feng telah mencapai puncak level 6 dan kekuatan garis keturunannya telah sepenuhnya terbuka. Bahkan Hao Yuetian, yang memiliki pertahanan besar, akan dikalahkan olehnya dalam satu telapak tangan. Tapi tetap saja,
Zhao Feng telah berhasil menyebarkan pedang Chang Yuyue dan ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama langkah ini terjadi, kemenangan hampir menjadi milik Zhao Feng. Pada saat ini, Chang Yuyue sedang mengembun benih niat pedangnya lagi. Kekuatan misterius Zhao Feng meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Menjadi seorang pembudidaya pedang, keahliannya tersinggung dan pedang terkuatnya telah diblokir oleh lawan. Lebih jauh lagi, dinginnya segala sesuatu yang dilihatnya menyelimuti pikirannya. Waktu dari Zhao Feng saat itu terlalu sempurna. Belum terlambat atau terlalu dini tetapi pada saat dia menyerang. Chang Yuyue bahkan memiliki perasaan bahwa rute serangannya telah dilihat oleh lawan. Chang Yuyue, fakta bahwa kamu belum menang dalam satu pedang berarti bahwa kamu telah kehilangan kesempatan untuk menang. Sosok Zhao Feng melintas di udara di tengah busur petir dan bergerak menuju Chang Yuyue. Yang terakhir memegang pedang hijaunya dan menyadari bahwa dia tidak bisa melihat Zhao Feng. Hanya dengan benih niat pedang dia punya kesempatan. Pada saat ini, garis keturunan Zhao Feng telah sepenuhnya diaktifkan dan menggunakan jubah bayangan Yin, langkah busur Lightning Illusion Fish-nya telah mencapai kecepatan maksimum. Ini bukan hanya tentang kecepatan. Keterampilan berisi kata, ilusi, dan di bawah penggunaan energi mental dari mata spiritual Tuhan, itu bisa menipu lawan. Namun, ketika Chang Yuyue menggunakan benih niat pedangnya, dia masih bisa mengunci Zhao Feng dan menyerangnya. Hehehe, sudah terlambat. Tawa ringan terdengar di telinganya. Petir mengelilingi Zhao Feng dan dia tampak seperti dewa petir yang telah turun. Kecepatannya tiba-tiba meningkat saat dia maju ke depan. Chang Yuyue hanya memangkas setengah sebelum serangan energi mental dari mata spiritual dewa Zhao Feng menghancurkan benih niat pedangnya. Pada saat yang sama, gemuruh guntur bergema di telinganya yang membuat darahnya bergetar. Tubuh Chang Yuyue menjadi sedikit mati rasa ketika panik menetap di matanya untuk pertama kalinya. Sejak kultivasinya, dia telah menghancurkan setiap orang di bawah kakinya dengan pedangnya dan tidak ada seorang pun di generasi yang lebih muda yang bisa melawan dia. Pedang kedua tidak bisa menebas. Dalam seluruh pertempuran, Chang Yuyue hanya bisa menarik satu pedang dan ketika Zhao Feng sudah dekat, pertarungan telah berakhir. Jika kekuatan pelanggaran Chang Yuyue dianggap 10, pertahanan dan pergerakannya tidak melebihi 6. Di sisi lain, serangan, pertahanan, gerakan dan energi mental Zhao Feng ada di sekitar 8. Chang Yuyue hanya merasakan sumber besar petir memanjang dari bagian bawah tubuh ke atas. Niat pedang yang baru saja dia kondensasi larut oleh petir ini dan dengan petir menghantam bahunya. Pertahanan lemah Chang Yuyue tidak mampu menghentikan aliran kilat, jadi dia langsung memuntahkan darah dan pingsan. Bab 239 Hadiah Tertinggi. Pertempuran teratas dari aliansi Banquet diputuskan dalam satu langkah. Pelanggaran Chang Yuyue masih tak tertahankan, tetapi dialah yang dikalahkan. Bagaimana mungkin Zhao Feng menang dengan mudah? Petik 2. Hanya satu langkah. Saya merasa bahwa Chang Yuyue sengaja kalah. Petik 2. Sebagian besar murid yang mewakili tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dari permukaan, tampaknya Zhao Feng telah menang terlalu mudah. Dari awal sampai akhir, dia tak terkira dan dia tampak yakin dia akan menang. Ini memberi orang lain perasaan bahwa Chang Yuyue sengaja hilang. Tetapi pada kenyataannya, Zhao Feng memenangkan pertandingan ini karena keberuntungan. Perubahan apapun bisa mengakibatkan dia dikalahkan oleh Chang Yuyue dalam satu gerakan. Hanya ada beberapa orang yang bisa melihat pertukaran itu. Sayangnya, Chang Yuyue memiliki peluang 70% plus untuk menang, tapi dia masih kalah. Pikiran Chang Yuyue memiliki beberapa luka di sana dan benih niat pedang tidak stabil. Karena itu kekalahan. Petik 2. Para senior dari Cloud Sword Clan menghela nafas. Pertempuran Chang Yuyue terlalu membuat frustrasi. Dia memiliki kekuatan untuk menang telah hilang. Mereka yang berada di alam roh sejati dapat melihat faktor penentu. Pada awalnya, Zhao Feng menggunakan kata-kata untuk mengguncang kepercayaan diri Chang Yuyue. Pertama, mata spiritual Dewa Zhao Feng bisa mengendalikan setiap gerakan Chang Yuyue dan memeriksa rahasianya. Kedua, energi mental tidak bisa dihalangi, pikiran Chang Yuyue sudah terluka dan benih pedangnya tidak stabil. Ini juga berarti bahwa Zhao Feng telah meraih kelemahan Chang Yuyue dan cacat langsung dari awal. Ini juga keahlian mata spiritual dewa dan ketika digunakan dengan energi mental, efeknya berlipat ganda. Bahkan jika Chang Yuyue mengerti maksud Zhao Feng, dia masih dipaksa untuk menyingkat benih pedangnya untuk membalas. Dan ini juga dalam rencana Zhao Feng.
Yang terakhir telah mengguncang kepercayaan diri Chang Yuyue dan menghancurkan benih niat pedangnya pada saat dia melakukan serangan. Langkah kedua didasarkan pada fakta bahwa langkah pertama telah berhasil. Kecerobohan membuat Chang Yuyue sekali lagi gagal dan niat pedangnya berkurang setengahnya dan serangannya juga patah. Tentu saja, kekuatan mata spiritual Dewa Zhao Feng dan kekuatan garis keturunannya juga mengejutkan. Pada saat kritis, dia menerobos benih niat pedang Chang Yuyue dan membayar harga yang terluka untuk memblokir pedang Chang Yuyue. Dengan cara ini, sisi kemenangan seimbang menuju Zhao Feng. Beberapa langkah pertama adalah menggoyahkan keyakinan dan kepercayaan diri Chang Yuyue. Setelah memblokir serangannya, seluruh situasi telah berubah. Ketika Chang Yuyue memadatkan serangan keduanya, itu dengan mudah diatasi oleh Zhao Feng. Ketika Zhao Feng mendekati, kemenangan diputuskan. Penggarap pedang bertujuan untuk menyerang, untuk menerobos 10.000 keterampilan dengan satu pedang. Karena itu, dalam hal serangan, mereka lebih unggul daripada mereka yang memiliki kultivasi yang sama. Tapi semuanya punya kelemahannya. Selain tersinggung, pembudidaya pedang lemah dalam segala hal lainnya. Dunia memiliki terlalu banyak keterampilan misterius yang tidak dapat dipertahankan. Sebagai contoh, kutukan 100 kuburan adalah mimpi buruk bagi orang-orang bahkan di alam roh sejati. Karena itu, Zhao Feng tidak akan iri pada para pembudidaya pedang. Ada terlalu banyak teknik di dunia yang bisa langsung membunuhmu. Jika Chang Yuyue tidak memahami benih niat pedang, sekejap dari mata spiritual Dewa Zhao Feng atau mata absen surgawi Lin Tong bisa membunuhnya. Zhao Feng menang. Hakim di Realm Spirit Realm menatap Zhao Feng dengan rumit. Alasan mengapa Zhao Feng memenangkan pertempuran ini adalah karena pola pikirnya. Dapat dikatakan bahwa pedang Chang Yuyue tidak tertahankan bagi mereka yang berada di alam roh sejati. Ketika hasilnya diumumkan, pikiran Chang Yuyue terbangun dan dengan wajah pucat, dia dengan dingin mengunci Zhao Feng saat niat pedang memenuhi udara. Dia mengerti alasan mengapa dia tersesat dan merasa kedinginan ketika memikirkan triknya. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng menghadap mata Chang Yuyue, tidak takut pada niat pedangnya. Di bawah desakan garis keturunannya, mata rohani dewa tampaknya mengandung kekuatan misterius. Tapi sampai sekarang, Zhao Feng tidak tahu bagaimana menggunakannya dan itu terutama digunakan untuk pertahanan bukannya pelanggaran. Pada saat ini, pemenang diputuskan. Baik Zhao Feng dan Chang Yuyue tidak akan mengatakan apa-apa. Meskipun kemenangan Zhao Feng bergantung pada keberuntungan, gerakannya memiliki potensi untuk mereka. Dudukan menyaksikan klan bulan yang rusak. Menang, dia benar-benar menang. Penatua pertama tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya dan sudut matanya menjadi basah. Tempat pertama di aliansi Banquet. Ini mewakili kehormatan tertinggi di antara para junior di area Sky Cloud Forest. Ini adalah pertama kalinya dalam 1000 tahun bahwa klan rusak bulan telah mengambil tempat pertama. Sebelumnya, klan rusak bulan akan berada di bagian bawah paket dan bahkan sulit bagi satu atau dua dari mereka untuk memasuki 20 teratas. Tapi kali ini, tempat pertama milik klan bulan patah. Dari 12 final, Beimoy mungkin bisa mencapai 10 besar dan meskipun Yang Gan tidak berhasil masuk ke 12 final, posisinya mungkin berada di 20 besar. Atasan dari klan bulan rusak bahkan tidak bisa menggambarkan kegembiraan mereka. Hanya senyum Haiyun Master yang tidak wajar ketika dia mencoba menyembunyikan kegelisahan di hatinya. Hal yang dia tidak inginkan terjadi. Sejak pengadilan Floating Crash, Zhao Feng telah mengubah kemustahilan menjadi kemungkinan. Dalam hal bakat, potensi, kemauan, pikiran, Zhao Feng adalah tingkat atas. Ini terutama terjadi pada pola pikir. Zhao Feng jauh lebih pintar dari yang lain di usianya. Klan lain dari 13 klan saling memandang dan berdebat. Penonton The Cloud Sword Clan dan penonton kuil kuno memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Kemuliaan tempat pertama telah diambil oleh klan rusak bulan yang selalu di bagian bawah. Lin Moon Clan juga tertegun. 3 klan bulan awalnya satu klan dan klan bulan rusak selalu terendah. Beberapa saat yang lalu, di pesta 3 klan, klan rusak bulan sudah mengejutkan semua orang. Tapi sekarang, tampaknya klan rusak bulan telah menahan. Setelah pertempuran Zhao Feng dan Chang Yuyue, aliansi Banquet secara teknis berakhir. Tidak ada lagi perlawanan terhadap Zhao Feng dan Chang Yuyue. Final membutuhkan 12 untuk masing-masing bertarung 11 pertempuran. Akhirnya, Zhao Feng memenangkan semua 11 pertandingan dan Chang Yuyue memenangkan 10 pertandingan. Lin Tong menang 9,
hanya kalah dari Zhao Feng dan Chang Yuyue. Tanpa ragu, Zhao Feng adalah raja perjamuan aliansi kali ini. Aku tidak berhasil mengejar ketinggalan. Mata Zhao Yufei sedikit redup. Di panggung final, Zhao Yufei bahkan tidak bisa membalas terhadap Zhao Feng. Energi mental dan pelanggaran yang terakhir telah mencapai puncaknya ketika digunakan dengan mata rohani dewa. Selain Chang Yuyue yang memiliki pelanggaran yang tak tertahankan, tidak ada orang lain yang bisa mengancamnya. Tapi segera, cahaya muncul di mata Zhao Yufei. Jika saya tidak bisa melampaui dia, maka saya akan menggunakannya sebagai tujuan saya. Ini juga semacam kepercayaan. Petik 2. Kelemahan hati Zhao Yufei tiba-tiba menghilang. Jika dia tidak bisa melampaui Zhao Feng, mengapa tidak mengikuti saja hatinya dan menggunakannya sebagai tujuan? Perubahan hati membuatnya sekali lagi menjadi gadis muda. Ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal yang baik adalah bahwa Zhao Yufei tidak memiliki cacat jantung lagi dan selama Zhao Feng terus membaik, kekuatannya juga akan meningkat. Tetapi kerugiannya adalah jika Zhao Feng dikalahkan sepenuhnya pada suatu saat, ini juga akan mempengaruhi Zhao Yufei karena yang terakhir telah membuat gunung yang dulu tinggi dan kehidupannya. 2 hingga 3 hari kemudian, pertempuran terakhir telah sepenuhnya selesai. Pertama, Zhao Feng. Kedua, Chang Yuyue. Ketiga, Lin Tong. Hanya 3 bintang yang diputuskan kali ini. Karena Ao Yuetian dan Su Zixuan bisa langsung dikalahkan oleh yang lain, mereka tidak peringkat sebagai bintang lagi. Segera datang hadiah aliansi Banquet. Aliansi Banquet dipegang oleh 13 klan dan setiap klan harus membayar sebagian dari harga yang merupakan hadiah. Dengan kata lain, ini adalah pertaruhan di mana 13 klan menempatkan taruhan besar. Menang atau kalah tergantung pada penempatan murid yang mewakili. Tanpa diragukan lagi 3 besar semuanya menang. Hanya tempat pertama saja yang menerima pil shading spiritual, yang nilainya tak terukur. Rupanya, 13 klan membayar mahal untuk memperbaiki pil ini dan mereka telah mengumpulkan beberapa pil master setahun atau 2 tahun sebelumnya untuk membuat pil ini. Pil spiritual shading adalah taruhan terbesar saat ini dan tidak ada yang akan berpikir bahwa hadiah ini akan dimenangkan oleh seorang murid yang tidak terkenal dari klan Bulan Patah. Tidak, Zhao Feng tidak terkenal lagi. Sejak dia memenangkan tempat pertama, namanya dicatat ke dalam buku-buku sejarah dan ketenarannya tersebar di wilayah Sky Cloud Forest. Pada hari aliansi Banquet berakhir, 10 besar pergi untuk menerima hadiah mereka. Tempat pertama menerima pil shading spiritual dan 10.000 batu kristal primal tingkat rendah, yang bernilai 1 juta batu kristal primal di bawah standar. Selain itu, 3 teratas semua memiliki hak untuk memasuki Origin Core Ruins. Di bawah mata keserakahan, kecemburuan dan keengganan, Zhao Feng menerima pil spiritual shading. Pil spiritual shading ditempatkan dalam wadah giok dan pil spiritual yang ukuran thumbnailnya berwarna hijau murni dengan ungu transparan di permukaan. Ketika casing itu diguncang, permukaan pil spiritual akan beriak dengan indah. Zhao Feng memiliki peluang 100% untuk mencapai langit berikutnya dengan menggunakan pil ini. Fenger, harga pil ini terlalu tinggi. Saya merekomendasikan Anda untuk memakannya sesegera mungkin sehingga tidak ada yang tidak terduga akan terjadi. Penatua pertama berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 240 Efek Pil Spiritual Penumpahan. Saran penatua pertama menggerakkan hati Zhao Feng. Pil spiritual shading adalah pil spiritual tier 3 dan dianggap sebagai salah satu pil paling berharga dari semua pil tier 3. Pil ini tidak hanya dapat meningkatkan kesempatan menerobos ke alam roh sejati, itu juga bisa menjamin terobosan satu langit. Pada saat ini, ada yang tahu berapa banyak orang yang iri dengan pil spiritual shading Zhao Feng. Di bawah indera mata spiritual dewa, Zhao Feng bisa mendeteksi pasangan mata merah dan hijau. Bahkan murid yang ikut serta dari klan yang sama, seperti Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen dan rekan-rekannya, semuanya iri dan tersentuh oleh pil spiritual shading. Tuan, saya baru saja mencapai langit ke-6 belum lama ini. Apakah terlalu terburu-buru untuk memakan pil spiritual shading sekarang? Petik 2. Zhao Feng sangat tenang dan tidak tertipu oleh efek pil spiritual shading. Konsolidasi kultivasi seseorang berkontribusi pada kemudahan menerobos. Fondasi Zhao Feng di alam konsolidasi sangat baik dan oleh karena itu, kultivasinya sangat stabil di alam ascended. Tapi kali ini, dia baru mencapai langit ke-6 beberapa hari yang lalu. Makan pil spiritual shading sekarang mungkin sedikit terburu-buru.
Chang Yuyue adalah contohnya. Benih niat pedangnya baru saja dipadatkan dan pikirannya terluka, karenanya cacat yang memberi Zhao Feng kesempatan. Fenger, aku mengagumi kenyataan bahwa kamu belum tertipu oleh keuntungan jangka pendek. Penatua pertama tersenyum dan bertukar pandang dengan Tuan Klan Rusak Bulan. Master Klan Rusak Bulan dan Nenek Liu Yue mengangguk memuji. Kesan yang diberikan Zhao Feng kepada mereka dalam uji coba terapung adalah jahat, dan baru sekarang mereka menyadari betapa dalamnya pemuda ini menyembunyikan diri untuk memenangkan perjamuan aliansi. Keponakan laki-laki bela diri, Zhao Feng, kamu sudah mempertimbangkan semua aspek, bukan? Pil spiritual ini dapat meningkatkan peluang Anda untuk menembus ke alam roh sejati dari puncak langit ketujuh dan karenanya, pil itu mengandung banyak energi di dalamnya. Setelah Anda makan pil ini, kami akan menempatkan kekuatan kami ke dalam tubuh Anda untuk memperlambat laju pelepasan energi sehingga Anda memiliki lebih banyak waktu. Kata Master Klan Bulan patah. Zhao Feng menganggukkan kepalanya, Tuan Klan Bulan yang rusak dan tuannya juga akan mempertimbangkan apa yang dia pikirkan. Karena itu, tanpa ragu-ragu, dia memakan pil spiritual shading. Tindakan ini menyebabkan hati banyak orang terluka dan cahaya kecemburuan di mata mereka memudar lebih dari setengahnya. Jika Zhao Feng belum makan pil shading spiritual, mereka masih memiliki kesempatan. Tapi sekarang, Zhao Feng telah memakannya dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Duduklah, kami akan membantu Anda memperlambat pelepasan energinya. Granny Liu Yue memperingatkan. Zhao Feng duduk bersila di atas tanah dan dia merasakan kekuatan letusan menyebar ke seluruh tulang dan darahnya. Itu berisi perasaan dingin yang melintas dalam benaknya. Yang pertama adalah kekuatan yang bisa meningkatkan kekuatan tubuh seseorang dan yang terakhir adalah kekuatan yang tak terlihat yang meningkatkan indera Zhao Feng. Pada saat itu, dia merasakan semua titik akupunturnya bernafas dan rasa dinginnya menyentuh di mana-mana. Sua, kesadaran Zhao Feng tampaknya meninggalkan tubuhnya dan menyentuh Yuan Qi dari langit dan bumi. Yuan Qi berisi kekuatan api, angin, dan petir Zhao Feng. Interaksi unsur-unsur ini terjadi pada Yuan Qi. Indera-indera ini, apakah itu milik alam roh sejati? Dalam setiap napas, Zhao Feng merasakan Yuan Qi berinteraksi dengan tubuhnya dan unsur-unsur petir dan angin terasa sangat dekat dengannya. Dia mengerti bahwa ini adalah efek jangka pendek yang ditimbulkan oleh shading spiritual pil dan itu bisa menutup jarak antara dia dan Yuan Qi. Miao miao, kucing kecil pencuri seukuran telapak tangan muncul di bahu Zhao Feng. Pada saat yang sama, 3 sumber energi yang kuat mengalir ke tubuh Zhao Feng yang melarutkan sifat obat pil shading spiritual dan mendorong mereka ke setiap sudut tubuhnya. Sumber-sumber energi ini disebut Qi roh sejati yang sama dengan kekuatan sejati tetapi digunakan oleh mereka yang berada di alam roh sejati. Orang-orang di alam roh sejati telah mengalami evolusi dan dapat menyerap Yuan Qi dari langit dan bumi untuk diri mereka sendiri. Mereka dapat membentuk Qi dari roh sejati, yang jauh lebih tinggi daripada kekuatan sejati. Gumpalan Qi roh sejati dapat langsung mengalahkan 10 pasukan sejati dari jumlah yang sama. Inilah perbedaan di antara mereka. Kembali ketika Zhao Feng kembali ke keluarga Zhao, gumpalan kekuatan sejati dengan mudah melumpuhkan kultivasi Yu Tianhua. Inilah perbedaan kekuatan. Pada titik ini, Zhao Feng jelas tidak akan menyerah untuk mengalami Qi roh sejati. Kucing kecil pencuri itu duduk malas di bahu Zhao Feng dan desis Qi dari roh sejati ditarik dari tubuh Zhao Feng dan diserap ke dalam tubuhnya. Adegan ini mengejutkan penatua pertama, Klan Master dan Nenek Liu Yue. Qi roh sejati sangat kuat dan tanpa bentuk kehidupan dengan tingkat yang sama, setiap penyerapan Qi roh sejati dapat mengakibatkan kehancuran diri. Ini mirip dengan bagaimana seorang seniman bela diri di realem konsolidasi tidak bisa menahan kekuatan sejati seorang kultivator di alam ascendet. Gumpalan kekuatan sejati dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan batin seorang seniman bela diri yang normal. Qi kekuatan sejati itu sama. Terlepas dari kualitas tinggi, itu juga memiliki sedikit kesadaran yang terhubung ke pemilik. Zhao Feng juga menemukan bahwa kompatibilitas Qi kekuatan sejati dan Yuan Qi sangat tinggi. Para ahli di alam roh sejati dapat menggunakan Yuan Qi dari surga dan bumi untuk menguatkan diri mereka sendiri. Waktu berlalu. Zhao Feng duduk diam dan fokus untuk mengalami peningkatan indera. Di bawah pengaruh pil spiritual shading, dia bisa memasuki level yang sama sekali baru untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, mata spiritual Tuhannya mengendalikan setiap detail tubuhnya, termasuk interaksi dengan Yuan Qi. Jika dia bisa memahami proses ini,
peluangnya untuk menerobos ke alam roh sejati akan lebih tinggi dari yang lain. Penatua dan rekan menemukan sesuatu yang aneh. Kekuatan garis keturunan dalam tubuh Zhao Feng melintas biru dan sepertinya tidak takut pada ki roh sejati sama sekali. Sebaliknya, itu menyerap sebagian dan mengubahnya menjadi potensi Zhao Feng. Kucing dan manusia sama-sama misterius. Orang-orang yang menonton tidak dapat melihat perubahan yang terjadi di tubuh Zhao Feng, tetapi mereka dapat melihat bahwa kucing kecil pencuri itu dapat menahan ki dari roh sejati, yang sangat mengejutkan. 1 jam kemudian, perasaan tinggi yang dialami Zhao Feng mulai memudar. Mata spiritual Allah sudah menghafal perincian proses itu. Selanjutnya, Zhao Feng menemukan bahwa inderanya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya, terutama interaksi antara dia dan Yuan Qi. Itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Zhao Feng tampaknya dapat menghubungkan kekuatan sejati ke dunia luar dan menyerap Yuan Qi ke dalam tubuhnya, meskipun jumlahnya sangat kecil. Tidak buruk, pemahaman Fenger sebanding dengan yang ada di setengah langkah Realm Spirit Realm. Pil Spiritual Shading memang sesuai dengan namanya. Petik 2. Penatua pertama penuh senyum. Pada saat ini, sifat-sifat pil spiritual shading di tubuh Zhao Feng telah dibagi menjadi beberapa kelompok dan tingkat penyerapan melambat beberapa kali. Sebagian darinya juga diserap oleh garis keturunannya, yang mengubahnya menjadi potensial. Tetapi bahkan kemudian, Zhao Feng diekspresikan beberapa kali dalam beberapa jam berikutnya. Tubuhnya telah diubah dan daging dan tulangnya mengandung kehidupan yang lebih murni. Kulit Zhao Feng berwarna putih kristal dan bahkan lebih lembut daripada wanita. Setelah pil shading spiritual ini, lebih dari 90% kotoran di dalam tubuhnya telah dikeluarkan. Puncak langit ke-6, pil spiritual shading memang layak namanya. Zhao Feng membuka matanya. Hanya dalam waktu beberapa jam, dia hampir mencapai langit ke-7 dan kekuatan sejati di tubuhnya beradaptasi dengan kultivasinya. Masih ada beberapa sifat obat yang tersisa yang perlahan-lahan mengubah tubuhnya. Fenger, dalam 3 hari, kamu akan bisa mencapai langit ke-7. Penatua dan rekan mengambil kembali ki roh sejati mereka dan tersenyum pada kesuksesan. Garis keturunan dan tubuh Zhao Feng tampaknya berbeda dengan yang lain dan itu bisa menyerap lebih banyak sifat obat daripada orang lain dari kultivasi yang sama. Karena itu, Penatua dan kawan-kawan tidak menggunakan terlalu banyak energi. Ini adalah keuntungan dari memiliki bakat yang bagus. Fenger, kamu akan pergi ke Danau Penyembunyian Naga untuk mendapatkan wawasan dari Origin Core Ruins. Ini adalah salah satu tempat paling berharga di area Sky Cloud Forest. Penatua pertama memperingatkan, terlepas dari pil spiritual shading, Zhao Feng juga memiliki kekayaan besar untuk memasuki Origin Core Ruins. Jika dia memahami sesuatu dari sana, manfaatnya mungkin bahkan lebih besar daripada pil shading spiritual. Zhao Feng mengangguk dan mulai mengkonsolidasikan kultivasinya sambil menunggu untuk memasuki reruntuhan besok. Dia telah mendapatkan beberapa wawasan dari pertempuran di aliansi Banquet dan setelah makan pil shading spiritual dan mengalami ki roh sejati dan Yuan Qi, akan butuh waktu untuk membubarkan semua informasi ini. Itu bagus bahwa dia telah menyalin beberapa pemandangan penting dan detail ke dalam pikirannya. Kekuatan menyalin mata spiritual Allah tidak terbatas pada buku-buku, itu juga bisa mencerminkan pemandangan dan niat. Tentu saja, kekuatan ini tidak bisa menyalin semuanya. Jika adegan itu penuh dengan wawasan, akan sulit untuk menyalin. Waktu berlalu dengan cepat dan hari kedua telah tiba. Energi Zhao Feng telah mencapai puncaknya dan budidayanya telah melebihi Yanggan. Batas langit ke-6. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mengambil napas dalam-dalam dan mata First Elder Enko juga menyala. Zhao Feng tampaknya mampu menyerap lebih banyak energi daripada yang mereka bayangkan. Hanya mata Haiyun Master yang bersinar. Otoritas tinggi klan bulan rusak membawa Zhao Feng ke Danau Penyembunyian Naga saat reruntuhan inti asal berada di dasar Danau Penyembunyikan Naga. 13 klan membutuhkan 3 ahli di True Mystic Rank untuk membuat jalur ke Origin Core Ruins. Realm Spirit Realm dibagi menjadi 3 surga, pangkat manusia sejati, pangkat mistik sejati dan pangkat Tuhan sejati. The True Mystic Rank adalah surga kedua dan mereka telah memahami akar hukum mereka sendiri. Penatua pertama, yang memiliki budidaya tertinggi di klan bulan rusak, hanya di puncak True Human Rank. Danau Penyembunyian Naga, 3 ahli di True Mystic Rank melayang di udara seolah-olah mereka tidak memiliki bobot. Ketiganya tiba-tiba berteriak pada saat yang sama dan Yuan Qi dalam radius 10 mil mulai mengalir.
Kiu kiu, kiu. 3 sinar cahaya putih, ungu, dan merah tua berinteraksi, menciptakan cahaya 3 warna yang melonjak ke langit dan menciptakan jurang spasial beberapa mil panjang di dasar danau. Kekuatan dominan itu tampaknya mengguncang bumi dan membuat hati orang lain di alam roh sejati bergetar. Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng melihat kekuatan orang-orang di True Mystic Rank dan kekuatannya tampaknya melampaui batas-batas alam.